Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang prinsip yang kelima, tentang memahami, bukan menghakimi. Selamat mendengarkan. Untuk kesekian kalinya Agus terlambat masuk kelas. Pak Budi terlihat kesal, berkata pada Agus, "Dasar tukang telat." Sejak saat itu, Agus semakin sering telat dan akhirnya pindah sekolah. Di sekolah yang baru, Agus tetap saja suka telat. Suatu pagi, saat Agus datang telat lagi, Bu Wiwin bertanya, "Apa yang bisa Ibu bantu agar besok kamu bisa datang tepat waktu?" Lalu Agus bercerita tentang kondisinya di rumah menyebabkan dia telat. Ternyata Agus setiap pagi harus menjaga warung orang tuanya karena orang tuanya harus mengantarkan adik Agus ke TK. Dari informasi tersebut, Bu Wiwin mencoba berkomunikasi dengan orang tua Agus dan mencarikan solusinya. Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat dua sikap berbeda. Yang pertama dari Pak Budi yang langsung menghakimi, dan dari Ibu Wiwin yang coba memahami. Dan ini yang akan kita bahas dalam prinsip kelima dari 7 prinsip disiplin positif, yaitu memahami bukan menghakimi. Tetap bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Kembali bersama saya Irfan Amali dalam Disiplin Positif. Kita sekarang berada di prinsip yang kelima, yaitu memahami bukan menghakimi. Dari cerita yang tadi saya ceritakan tentang Pak Budi yang menyikapi keterlambatan Agus dengan sikap yang langsung menghakimi, itulah yang disebut dengan judgmental statement. Statement yang langsung menghakimi. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bu Wiwin, dia bertanya, itulah yang disebut dengan curiosity question. Pertanyaan yang menyelidik, pertanyaan yang ingin tahu, pertanyaan yang ingin menggali. Dan inilah menjadi salah satu prinsip dalam disiplin positif, karena seperti Anda ingat di podcast sebelumnya, bahwa prinsip disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tapi fokus pada akar dari perilaku tersebut, sehingga kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah dari akarnya, bukan di permukaannya. Bedanya judgmental statement dengan curiosity question adalah judgmental statement itu didasari rasa kesal, ketidakmampuan kita mengendalikan emosi dan situasi seperti yang tadi dialami oleh Pak Budi pada Agus yang telat lagi, jadi kesal dan emosi. Sementara curiosity question itu didasari oleh keinginan untuk membantu dan mencarikan solusi. Oleh karena itu bertanya. Kita tidak bisa mencarikan solusi yang tepat kalau kita tidak tahu masalah yang tepat. Oleh karena itu bertanya. Berikutnya adalah kalau judgmental question fokus pada perilaku terlambatnya. Tapi kalau curiosity question adalah fokus pada sesuatu yang ada di balik perilaku itu, penyebab terjadinya perilaku tersebut. Dan judgmental question menyebabkan siswa akan merasa dihakimi dan tidak ada keinginan untuk berubah. Malah nanti efeknya pada yang seperti efek pada hukuman, yaitu sakit hati, resentment, rebellion, dan lain-lain. Sementara curiosity question menyebabkan siswa akan merasa dimengerti karena ditanya, sehingga muncul keinginan untuk berubah. Itulah perbedaan judgmental question dengan curiosity question. Ya, pernyataan yang menghakimi dengan pertanyaan yang mencoba untuk menggali. Mengapa ini penting? Karena seperti yang kita ingat, bahwa sebetulnya tindakan itu hanya satu bagian dari gunung es yang besar. Di bawah tindakan itu
ada sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu mungkin ada pemikiran, ada kebiasaan, ada belief, ada personal values, ada trauma, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai pendidik harus menjadi seorang detektif yang mencari tahu mengapa perilaku itu muncul. Kalau perilaku itu sepertikan gunung es, maka perilaku itu adalah 10% dari gunung es yang muncul di permukaan. Kita harus menyelam ke laut dan melihat 90% sisanya, yaitu adalah sesuatu di balik tindakan yang tadi, ada habit, thinking, dan lain-lain. Dan tindakan itu biasanya dilatari oleh beberapa latar belakang. Setidaknya di sini ada 4 latar belakang yang bisa menjadi akar dari satu tindakan. Jika kita melihat anak misalnya mengganggu siswa yang sedang belajar, bersikap aneh dan mencari perhatian, ada kemungkinan anak ini bertindak seperti itu karena di alam bawah sadarnya atau di pikiran bawah sadarnya, dia itu sebetulnya adalah orang yang perlu perhatian dan haus perhatian, dan mungkin dia kurang perhatian. Oleh karena itu, ketika kita melihat siswa seperti itu, tidak fokus pada tindakannya, tetapi kita bagaimana memberikan perhatian lebih. Misalnya, kita ajak dia untuk terlibat di kelas, diberikan tugas, atau kita temani seperti tadi di bagian sebelumnya. Perhatian itu ada beberapa macam, ada quality time, kemudian ada perkataan. Berikan perhatian kita pada dia sehingga dia merasa bahwa kebutuhannya terpenuhi. Itu yang pertama, kemungkinan adalah haus perhatian. Yang kedua, yang melatari sebuah tindakan adalah haus kekuasaan, need for authority. Ada tipe-tipe anak yang memang dia memerlukan diberi wewenang dan otoritas. Misalnya ada siswa yang ingin mengendalikan situasi, dia tidak mau menaati perintah, membangkang, dan kita merasa kesal. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat telusuri akarnya kenapa dia melakukan itu, ternyata dia memerlukan otoritas. Dan kita bisa memberikan otoritas pada dia. Misalnya kita bertanya tentang keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Menurut kamu bagaimana? Apakah ini bagus? Atau bagaimana kalau kamu pimpin? Bagaimana kalau kamu coba ajak teman-temanmu? Beri kekuasaan. Dengan begitu, tindakannya akan berubah karena dia sudah mendapatkan yang dibutuhkan, yaitu kekuasaan. Yang ketiga, mungkin saja seseorang itu misalnya selalu membuli. Kenapa dia membuli terus? Kita sudah, kalau ada yang menghukum, dihukum tidak berubah. Karena hukuman memang tidak akan mengubah. Tetapi kalau kita lihat apa di balik tindakan bully itu, ternyata dia dulunya adalah korban bully. Jadi dia itu dendam, ingin melampiaskan masa lalunya pada situasi yang baru. Nah, oleh karena itu, dengan menghukum apapun tetap tidak berubah. Yang kita harus obati adalah bagaimana dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Kita harus mendampingi dia untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, kemudian ada juga yang nomor 4, tindakan itu misalnya ada anak menarik diri, selalu menyendiri, tidak peduli, kurang empati. Kita bingung bagaimana mengendalikannya. Nah, itu actionnya. Kita lihat akarnya, ternyata dia minder itu mungkin dulunya pernah dipermalukan, pernah ditertawakan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan lebih banyak kepercayaan, lebih banyak encouragement supaya self-esteem-nya tumbuh. Jadi, apa yang kita lihat dia menarik diri, sebetulnya itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu di balik itu, dan kita harus fokus pada sesuatu yang di balik itu. Nah, itulah, jika tindakan itu adalah gunung es, maka di bawah gunung es yang di bawah permukaan yang tidak kita lihat itu mungkin ada 4 hal tadi. Tadi yang pertama haus perhatian, yang kedua haus kekuasaan, yang ketiga rasa dendam, dan yang keempat adalah perasaan minder.
Itulah prinsip nomor 5 tentang memahami bukan menghakimi. Semoga kita bisa lebih memahami sebelum cepat-cepat menghakimi. Dan kita akan terus ke prinsip nomor 6 dari 7 prinsip disiplin positif. Terus bersama saya, Irfan Amali, dalam serial podcast Disiplin Positif.